Baik, masih di Newspedia TA TV, keterlibatan TNI di dalam pembangunan daerah melalui program TNI Manunggal Masuk Desa. Dan kita masih bersama Komandan Kodim 0735 Surakarta dan Komandan Kodim 0725 Sragen. Gitu. Saya beralih ke Pak Wiyata Subhana Haji. Pajang tadi ya, Pajang. untuk lokasi reguler ya, TMMD reguler. Apa yang akan dilakukan di Pajang ini Pak? Di Pajang ini rencananya program TMMD ini. Untuk TMMD reguler ini kita ada dua sasaran fisik. Ya. Yang pertama adalah pembangunan talut di sepanjang Kali Brojo, itu panjangnya 40 meter Ya. dengan tinggi 5 meter. Bar bawahnya 1 meter, atasnya 1,5 meter. Ini nanti menggunakan konstruksi beton atau ready mix, harapannya bisa mengurangi kemungkinan longsor yang terjadi di daerah Kali Brojo yang ada di Kelurahan Pajang, khususnya RW 3. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jalan dengan paving sepanjang 112 meter, ini juga di sepanjang Kali Brojo. Kemudian di situ juga nanti akan kita buat bangunan yang akan digunakan sebagai tempat pertemuan warga ataupun juga sebagai bank sampah. Ini harapannya dapat mengatasi kebiasaan masyarakat yang masih suka buang sampah sembarangan. Ini kita nanti juga akan secara non fisik akan melaksanakan pelatihan bagaimana cara mendaur ulang, bagaimana cara memanfaatkan sampah atau mengolah limbah yang ada di situ sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Oke, terkait dengan pelatihan ini apakah kemudian menggandeng pihak luar atau dari TNI sendiri nanti Pak? Ini kita menggandeng ya, dari untuk sasaran-sasaran non fisik kita, penyuluhan-penyuluhan ini kita menggandeng berbagai pihak. Itu juga dengan LSM yang ada, kemudian untuk kesehatan kita juga menggandeng dinas kesehatan maupun Ibu Persit yang akan memberikan penyuluhan tentang stunting atau gizi buruk, ya. Kemudian dengan pos bindu, pos pembinaan terpadu dan posyandu. Kemudian juga tentunya tentang protokol kesehatan COVID ini juga penting terus kita berikan penyuluhan. Kemudian dari kerjasama dengan kepolisian kita tentang penyakit masyarakat, kemudian dari Basnas kita tentang zakat, kemudian juga dari Kesbangpol kita juga, dan bersama kita juga tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air tentunya itu, dan beberapa sasaran-sasaran fisik non fisik lainnya juga. Ya, kalau di TMMD itu tidak ada ya Pak, kayak semacam patroli penyakit masyarakat gitu dengan Polri atau gimana gitu? Itu kita ada laksanakan itu, tapi bukan bagian dari TMMD. Bukan dari TMMD. Karena di luar berarti ya. TMMD itu tidak ini masuk ya. TMMD ini masuknya dalam tema bakti TNI. Jadi pekerjaan fisik dan non fisik. Jadi kalau non fisik lebih kepada mungkin penyuluhan, imbauan semacam itu ya. Betul. Oke, saya balik ke Pak Anggoro. Untuk yang kedua tadi di mana Pak? Kami yang kedua yang sekarang kami laksanakan yang 15 Juni dimulai. Telogotirto Sumberlawang. Apa ini yang akan dikerjakan di situ? Yang saat ini sudah berlangsung? Hampir mirip dengan yang pertama. Hampir mirip juga. Penggunaan dan kami juga melaksanakan sama juga betonisasi, kemudian ada RPLH juga, kemudian juga dengan jambusasi. Karena ini merupakan bottom up dari masyarakat, jadi keinginan masyarakat kegiatan ini kami Kalau dari Pak Anggoro sendiri ya, melihat masyarakat, kultur masyarakat di sana gitu ya, dengan kebiasaan-kebiasaan mungkin yang masih belum disiplin terkait dengan buang sampah sembarangan ataupun hidup sehat bersih, apa kira-kira? Kalau sebenarnya kalau menurut kami ini mengenai pola pikir saja. Pola pikir saja. Jadi sebenarnya kalau saya melihat terutama di masyarakat, itulah perlunya kita ya aparat, baik aparat TNI, Polri maupun dari pemerintahan, kemudian dari masyarakat itu sendiri yang punya kemampuan atau pengetahuan lebih untuk menularkannya, Pak. Jadi kadang-kadang yang sekarang kadang-kadang ada masih adanya personel terutama dari masyarakat sendiri yang masih belum percaya diri untuk memberikan pengarahan atau penyuluhan terhadap keluarga. Nah ini yang dari kegiatan TMMD kami pun kami mengangkat hal tersebut. Jadi kami menggandeng dari pemuda-pemuda di daerah tersebut yang punya kemampuan lebih, kami jadikan boleh dibilang narasumber masyarakat. Jadi kami lihat dia punya kelebihan itu, silakan nanti pasangan TMD, pasangan penyuluhan ikut di dalamnya. Oke.
Ini untuk kedua narasumber gitu kan. Ya. Kita tahu saat ini kita masih di masa pandemi kan gitu ya. Kita ya protokol kesehatan, menghindari kerumunan kan begitu. Kalau kita lihat TMMD kan pastinya tidak hanya 1-2 orang yang nanti di situ akan menjalankan aktivitas, kan banyak gitu. Nah, ini gimana kemudian prokesnya dan bisa mengantisipasi bahwa tidak akan ada klaster COVID begitu ya melalui program ini gitu. Yang pertama nanti kita masing-masing bisa menjawab. Ya, yang pertama kita lakukan kemarin sebelum personel yang terlibat TMMD ini kita laksanakan swab antigen dulu untuk memastikan bahwa yang terlibat itu bebas dari COVID-19. Kemudian dalam pelaksanaannya juga kita betul-betul bagi personil yang terlibat, jadi tugasnya dibagi sehingga kita menghindari adanya kerumunan. Jadi ada beberapa sasaran, baik itu talut, baik itu pavingisasi, baik itu renovasi RTLH, jadi kita bagi-bagi, kemudian shiftnya juga kita bagi sehingga pekerjaan fisik juga bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan banyak kerumunan. Kemudian yang kedua tentunya ya protokol kesehatan juga kita terapkan, seperti misalnya alat-alat makan, alat minum gitu, yang biasanya pakai gelas kaca yang bisa dipakai bergantian, ini kita hindari. Kita gunakan gelas plastik yang atau gelas sekali pakai, sekali buang sehingga gitu sehingga tidak terjadi atau kita mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19. Oke. Itu dari TNI kan? Ya. Kalau dari masyarakat bagaimana? Apa juga ada tes untuk masyarakat sendiri sebelum nanti ikut terlibat atau memang tidak dilibatkan sama sekali? Sementara ini kalau untuk tesnya kita dari TNI, karena kenapa? Karena mereka untuk TMMD reguler itu berasal dari satuan yang tidak di Kota Surakarta. Kebetulan untuk kami satuannya berasal dari Ambarawa, jadi memang kita harus tes karena dia dari luar kota. Kemudian ya untuk masyarakat kita tidak laksanakan tes, tetapi kita juga ada siapkan personel kesehatan di sana. Jika jadi memang ada yang mungkin merasa bergejala dan lain sebagainya, bisa cepat kita tangani. Dan kita juga yakinkan bahwa daerah yang dijadikan sasaran ini sementara Pajang sendiri tingkatnya masih zona yang aman. Tahun 2020 juga tetap ada ya TMMD atau di Kota Surakarta 2020 tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada karena refocusing anggaran. Memang tidak ada ya 2021 ini. 2021 ini baru ada kembali. Dan memang tidak ada, artinya tidak ada mungkin penularan COVID atau apa gitu, nggak ada ya? Ada. Jadi memang tidak ada. Kemarin kita Aman sudah laksanakan saja, karya bakti daerah maupun TMMD tahap 1 juga alhamdulillah aman dan tidak terjadi apa-apa. Karena kami yakin juga sekarang juga kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan juga semakin baik. Kemudian juga kita juga semakin paham bagaimana cara mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, saya ke Pak Anggoro. Kayaknya ini Pak, saya melihat itu ada perbedaan ya tentang kedisiplinan di dalam menjalankan prokes masyarakat yang di kota sama yang di desa begitu kan. Nah, kira-kira bagaimana prokes yang dijalankan di TMMD yang di Kodim Sragen ini? Sebenarnya bersama. Hampir sama. Ya, bersama. Jadi sebelumnya melaksanakan kegiatan di situ, untuk yang prajuritnya kita laksanakan swab. Karena relatif yang datang ke tempat TMMD tersebut kan dari prajuritnya atau personel lain dari Polri dan lain-lain. Kalau dari masyarakat yang memang notabene dia stuck di situ, dia memang tempatnya dia di situ. Kemudian untuk menjamin melaksanaan prokes, kami sebelum melaksanakan kegiatan kami apelkan, Mas. Apelkan. Namun kita bagi per berapa titik. Ya, jadi ini sasaran mana, sasaran kami berbagai titik, diambil oleh tertua masing-masing bagian, diapelkan. Saat itulah kita cek untuk pelaksanaan protokol kesehatannya. Dari pertama yang bersangkutan datang di tempat, mau cuci tangan dan lain-lain, kemudian pemakaian maskernya, kami cek saat itu, Mas. Setelah itu baru melaksanakan kegiatan. Kalau yang lain-lain hampir mirip lah dengannya dari kota ini. Jadi prokes tetap dijalankan. Jalan. Nah, tapi masyarakat juga ikut serta ya di dalam kegiatan ini. ikut Masih serta. boleh-boleh saja gitu. Ya, justru sebetulnya roh dari TMMD ini adalah menghidupkan kembali atau memelihara rasa gotong royong. Jadi memang kalau makanya ini di bawah dinasnya, kalau di pemerintah kota itu dinas pemberdayaan masyarakat. Karena yang paling utama adalah masyarakat diberdayakan untuk bergotong royong. Nah, kalau di internal kita di TNI itu untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat,
kalau di masyarakat sendiri itu untuk kembali meningkatkan dan memelihara rasa gotong royong. Harapannya hasil pembangunan dari gotong royong ini tentunya rasa memilikinya lebih tinggi. Kemudian rasa merawatnya juga lebih tinggi karena yang buat mereka sendiri gitu. Gitu. Demikian. Oke. Nah, Mitra TA TV kita tahu bahwa memang sudah sering sekali dilakukan TMMD ini, masyarakat dengan TNI itu sangat-sangat dekat gitu kan, bekerja sama ya, kolaborasi untuk membangun ya fasilitas untuk kelancaran ya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dengan adanya TMMD ini, apakah masyarakat masih ada yang segan, masih ada yang takut dengan TNI, gitu kan prajurit gitu ya? Nanti mungkin bisa dijawab ya Pak ya. Apakah sudah biasa-biasa saja begitu? TNI ini kita akan tunggu jawabannya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.